BUMN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat JDIH BUMN, selamat datang kembali di seri hukum BUMN. Apa kabarnya? Semoga pada baik semua ya. Pada kesempatan seri hukum BUMN kali ini, kita akan membahas mengenai 3 peraturan Menteri BUMN yang baru saja diterbitkan di tahun 2023. Yaitu pertama, Peraturan Menteri BUMN Nomor Per 1 MBU 03 2023 tentang penugasan khusus dan program tanggung jawab sosial dan lingkungan BUMN. Kemudian yang kedua, Peraturan Menteri BUMN Nomor Per 2 MBU 03 2023 tentang pedoman tata kelola dan kegiatan korporasi signifikan BUMN. Dan yang terakhir, Peraturan Menteri BUMN Nomor Per 3 MBU 03 2023 tentang organ dan sumber daya manusia BUMN. Nah, Sobat JDIH BUMN, ketiga peraturan Menteri BUMN tersebut itu merupakan hasil dari program deregulasi dan penataan peraturan menteri yang dicanangkan oleh Menteri BUMN. Jadi dia merupakan hasil deregulasi dari 45 peraturan Menteri BUMN dan keputusan Menteri BUMN yang memang sifatnya mengatur. Nah, apa sih sebetulnya yang menjadi latar belakang program tersebut? Sobat JDIH BUMN, berdasarkan hasil inventarisasi di tim, itu memang dari 45 peraturan Menteri BUMN yang terkait pengelolaan BUMN, itu ditemukan bahwa sekitar 17% itu memang telah berusia di atas 10 tahun. Jadi tentu ini tidak selaras atau tidak sejalan dengan entitas BUMN sebagai suatu entitas bisnis yang mempunyai dinamika yang sangat cepat, sehingga perlu dilakukan updating, perlu dilakukan evaluasi secara terus-menerus. Dan yang kedua, ini memang beberapa format itu ya, karena memang telah cukup lama, ini sudah tidak sejalan lagi dengan undang-undang mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan. Dan yang ketiga, Sobat, memang ditemukan karena demikian banyaknya peraturan, maka terdapat beberapa substansi yang memang tumpang tindih di satu BUMN, di satu peraturan dengan peraturan yang lainnya. Nah, Sobat JDIH BUMN, dalam program deregulasi dan penataan tersebut, itu terdapat tahapan-tahapan yang dilakukan. Setidaknya ada 6 tahapan yang dilakukan. Yang pertama itu tahapan melakukan inventarisasi terhadap peraturan itu sendiri. Jadi seluruh peraturan yang ada diinventarisasi. Untuk kemudian yang kedua masuk dilakukan evaluasi terhadap peraturan tersebut. Hasil evaluasi ini kita dapatkan ada 4 langkah yang mungkin bisa dilakukan. Yang pertama, jika memang normanya itu masih cukup sesuai dengan dinamika bisnis, maka dia akan tetap menjadi norma di peraturan yang baru. Apabila sudah tidak sejalan, dia akan kita lakukan perubahan atau akan kita lakukan pencabutan. Dan yang terakhir, kalau memang dia tidak sesuai lagi dengan keadaan, bisa kita ambil sebagai peraturan yang lebih tinggi atau kita turunkan sebagai kebijakan yang lebih rendah dari peraturan menteri. Dan langkah berikutnya adalah melakukan public hearing, Sobat JDIH. Jadi terhadap program tersebut telah dilakukan public hearing, setidaknya dilakukan di Universitas Gadjah Mada yang dilakukan pada tahun 2022. Berdasarkan hasil public hearing, kemudian masukan-masukan tersebut diolah, kemudian disusun kembali peraturan Menteri BUMN dimaksud untuk kemudian disampaikan kepada Kementerian Hukum dan HAM untuk dilakukan proses harmonisasi. Dan setelah dilakukan proses harmonisasi, kemudian terhadap ketiga peraturan tersebut kemudian ditetapkan oleh Menteri BUMN dan disampaikan kembali ke Kumham untuk dilakukan proses pengundangan. Demikian Sobat JDIH BUMN, proses penataan deregulasi peraturan Menteri BUMN yang dilakukan Kementerian BUMN. Baik Sobat JDIH BUMN, kemudian kita masuk kepada apa sih sebetulnya isi gambaran besar dari ketiga peraturan Menteri BUMN tersebut. Kita mulai dari yang pertama ya. Yang pertama adalah Peraturan Menteri BUMN Nomor Per 1 MBU 03 2023 tentang penugasan khusus dan program TJSL BUMN. Jadi Peraturan Menteri Nomor 1 ini mengatur 2 topik utama. Yang pertama mengenai penugasan khusus dari BUMN dan yang kedua terkait program TJSL BUMN.
Untuk penugasan khusus Sobat JDH, itu diatur mengenai tahapan dalam penugasan khusus yang setidaknya ada 4 tahapan. Yang pertama adalah perencanaan, yang kedua tahapan penetapan, yang ketiga tahapan pelaksanaan, dan yang keempat tahapan pelaporan. Di dalam tahapan perencanaan, ini diatur mengenai bagaimana direksi mempunyai kewajiban untuk menyusun suatu kajian sebelum penugasan diterima oleh BUMN. Jadi direksi menyusun pengkajian baik dari aspek legalnya, aspek operasinya, aspek komersial maupun aspek keuangan, termasuk pendanaan terhadap penugasan tersebut. Dan yang kedua adalah tahapan penetapan. Di sini dibicarakan soal instrumen hukum apa yang akan menjadi legal basis untuk pelaksanaan penugasan. Bisa dilakukan melalui peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, ataupun keputusan menteri, baik menteri teknis maupun menteri keuangan atau menteri BUMN. Kemudian selanjutnya adalah pelaksanaan. Di sini diatur mengenai bagaimana BUMN itu melaksanakan penugasan, dapat bekerja sama dengan pihak lainnya, pelaksanaan harus sesuai dengan pelaksanaan GCG serta paradigma usaha atau business judgment rule. Kemudian yang tahap 4 terakhir adalah pelaporan, di mana diatur kewajiban bagi BUMN penerima penugasan untuk melaporkan pelaksanaan tugasnya itu kepada Menteri BUMN, kepada Menteri Teknis atau pemberi pentugasan, dan kepada Menteri Keuangan minimal 1 kali dalam 1 tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. Selanjutnya Sobat JDH terkait dengan program TJSL BUMN. Nah, di dalam peraturan ini sebetulnya tidak banyak terlalu perubahan atas peraturan program TJSL yang sudah ada atau sudah existing, karena memang peraturan tersebut masih termasuk baru ya, sehingga tidak banyak dilakukan perubahan. Nah, hal-hal penting yang memang terdapat di dalam peraturan atau pengaturan mengenai TJSL ini Sobat JDH itu meliputi mengenai bagaimana BUMN itu harus mengelola program TJSL-nya, bagaimana kemudian monitoring atau pengawasan dilakukan terhadap pelaksanaan program TJSL, dan bagaimana adanya komite dari program TJSL dalam membantu BUMN melaksanakan TJSL, baik perencanaan maupun pelaksanaannya, dan bagaimana kemudian kinerja dari program TJSL itu harus diukur. Jadi ini kira-kira 2 besaran di dalam peraturan Menteri BUMN nomor 1 yang mengatur mengenai penugasan khusus dan juga program TJSL BUMN. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam peraturan Menteri BUMN nomor 2 MBU 03 2023 mengenai pedoman tata kelola dan kegiatan korporasi signifikan BUMN. Sobat JDH BUMN, peraturan Menteri BUMN nomor 2 ini boleh dibilang merupakan peraturan yang sifatnya komprehensif terkait dengan tata kelola BUMN ya Sobat. Jadi diatur sebagai satu kesatuan dari proses awal sampai dengan akhirnya, di mana dia mencatur mengenai yang pertama bagaimana BUMN menerapkan tata kelola perusahaan, bagaimana GCG diterapkan oleh BUMN dalam melaksanakan kegiatan usaha. Kemudian yang kedua adalah bagaimana BUMN menerapkan atau mengimplementasikan manajemen risiko dalam melaksanakan kegiatan usaha. Dan yang ketiga itu mengatur mengenai bagaimana kemudian tingkat kesehatan BUMN itu diukur dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Nah, selanjutnya adalah bagaimana proses perencanaan. Jadi di dalam permen ini diatur bagaimana BUMN dalam menyusun perencanaan, mulai dari rencana jangka panjang yang kemudian turun menjadi rencana kerja dan anggaran tahunan dari BUMN. Setelah proses perencanaan, ini tentu tadi ada bagaimana diatur mengenai kegiatan korporasi signifikan BUMN. Antara itu yang pertama adalah bagaimana pengadaan barang dan jasa di BUMN, kemudian bagaimana BUMN melakukan kerjasama, kemudian yang ketiga bagaimana BUMN melakukan penghapus bukuan pemindah tanganan aktiva tetap, dan tentu saja bagaimana melakukan hedging Sobat JDH BUMN. Nah, setelah itu diatur pula di dalam permen ini terkait penyelenggaraan teknologi informasi bagi BUMN. Bagaimana prinsip-prinsipnya, bagaimana pengelolaannya. Dan terakhir adalah bagaimana proses pelaporan
apa saja yang harus dilaporkan, bagaimana BUMN melaporkan kegiatan usahanya kepada RUPS atau kepada Menteri, merupakan bagian pengaturan yang ada di Peraturan Menteri BUMN nomor 2 tahun 2023. Itu isi gambaran besar dari Permen nomor 2 Sobat JDIH BUMN. Selanjutnya kita masuk ke Permen nomor 3 MBU 03 2023 tentang organ dan SDM BUMN. Nah, Sobat JDIH BUMN, di dalam Permen nomor 3 ini diatur mengenai bagaimana tata kelola terkait direksi, komisaris, remunerasi, kemudian organ-organ dari komisaris yang harus ada di dalam suatu BUMN. Jadi diatur bagaimana syarat untuk dapat diangkat menjadi direksi maupun komisaris, baik di BUMN maupun di anak perusahaan BUMN, kemudian bagaimana manajemen talenta SDM yang ada di BUMN harus dilakukan, kemudian bagaimana tata cara pengangkatan dari anggota direksi BUMN maupun komisaris BUMN atau Dewan Pengawas BUMN. Nah, termasuk juga di bagaimana mengangkat komisaris di anak perusahaan BUMN. Dan berikutnya ada pula diatur mengenai bagaimana memberhentikan direksi maupun komisaris baik di BUMN maupun di anak perusahaan BUMN. Dan yang terakhir, bagaimana kemudian organ-organ yang memang harus ada dalam membantu kinerja atau bekerjanya Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas itu diatur di dalam Permen nomor 3 tahun 2023. Demikian penjelasan singkat mengenai ketiga peraturan Menteri BUMN yang baru saja diterbitkan di tahun 2023. Semoga penjelasan ini bermanfaat bagi Sobat JDIH BUMN dimanapun berada. Apabila Sobat JDIH BUMN ingin mendapatkan peraturan tersebut, Sobat bisa mendownload di website JDIH Kementerian BUMN, yaitu jdih.bumn.go.id. Jangan lupa like, komen, dan share video ini ya. Oke, sampai jumpa di seri hukum BUMN selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.